Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi di channel saya, Pendeta Plimin Ginting. Hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan bahwa supaya kita hidup tidak ada ketakutan. Karena setiap apapun ada masalah, ada jalan keluar dari Tuhan. Khusus pada saat ini kita sedang mengalami virus COVID-19 ini, maka bersyukur kita bahwa firman Tuhan ya dan amin untuk memberikan kita jalan keluar yang pasti. Kita akan melihat di dalam satu ayat saja, kita akan bahas di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Di sana berkata, apabila umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mengampuni dan memulihkan negeri mereka. Nah, di dalam satu ayat ini Bapak Ibu kita bisa bagi 3 bagian. Yang pertama yaitu tadi dikatakan apabila umatku yang atasnya namaku disebut. Nah, kita punya nama Tuhan yang luar biasa, nama Yesus. Tuhan Yesus berkuasa. Ya, apabila kita berseru memanggil namanya, Dia hadir dan menolong kita. Dan juga merendahkan diri, ya. Merendahkan diri artinya bahwa kita ini hanya debu, ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur sesudah kita percaya dan terima Yesus, maka kita menjadi anaknya, hidup kita berharga dan kita adalah biji matanya. Jadi merendahkan diri artinya betul-betul kita tidak ada merasa kekuatan, tidak merasa hebat. Ya, mungkin bisa kita punya pendidikan tinggi, kita bisa punya harta, tapi kita tidak menganggap lagi itu yang kita andalkan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga berdoa, ya, berdoa sungguh-sungguh, ya. Firman Tuhan berkata supaya kita hidup tenang, supaya kita bisa berdoa dan mencari wajah Tuhan, ya. Mencari wajah Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Di sana kita bisa berdoa, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, secara pribadi. Ya, mungkin dalam keluarga kita ada di rumah masing-masing, ada suami, istri, anak, bersamalah. Ya, kalau hanya sendiri ya sendiri. Nah, itu kita mencari wajah Tuhan secara pribadi dan juga mencari wajah Tuhan bersama-sama dengan teman seiman kita di gereja kita masing-masing. Kita bisa bersama-sama berdoa. Sekarang kan banyak doa-doa syafaat lah untuk bangsa kita, apalagi zaman saat ini, keadaan kita ini, supaya cepat Tuhan pulihkan, kita bisa berdoa bersama. Haleluya. Nah, jadi itu bagian pertama, yang mencari wajah Tuhan, menyebut nama Tuhan, mencari wajahnya, merendahkan diri kita dan berdoa. Itu bagian pertama. Bagian kedua di ayat 14 ini yaitu berbalik dari jalan yang jahat. Amin. Jadi berbalik dari jalan yang jahat. Bagi yang belum lahir baru, belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, di dalam Kisah Rasul 2:38 berkata bahwa hendaklah engkau bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dosa kita diampuni dan juga kita akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan jalan cara hidup yang lama. Mungkin yang lama dulu hidup kita penuh dengan dosa, bergelimang dosa, ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tinggalkan itu, bertobat. Nah, itu bagi kita yang belum, Bapak Ibu yang belum lahir baru, terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan bertobat. 180 derajat, putar haluan, ya. Kalau dulu ikut dunia, sekarang ikut Tuhan Yesus. Karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam nama Yesus. Maka kita percaya menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diselamatkan. Nama kita tercatat di surga. Dan juga bertobat untuk bagi kita yang sudah di dalam Tuhan. Hari demi hari kita perlu juga pertobatan Bapak Ibu. Amin. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan sampai 23 dikatakan di sana, bukan orang yang hanya berkata Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat, sudah melakukan mukjizat. Tapi tadi di bagian pertama memang kita berseru kepada nama Tuhan. Tapi harus juga ada pertobatan, ya.
kita anak-anak Tuhan, kita dalam Tuhan juga harus diperbaharui hari demi hari. Ya, bukan hanya suara kita memanggil nama Yesus, tapi pertobatan kita ya semakin hari semakin kudus. Kita tahu apa yang menjadi prioritas pertama, mengutamakan yang utama dalam hidup ini, bertobat. Ya, mungkin kalau dulu kita penyembah berhala, lalu tidak lagi. Sekarang di zaman sekarang ini pun ada berhala-berhala. Entahkah itu kesenangan-kesenangan dunia, Bapak Ibu, entahkah itu berfoya-foya, entahkah itu hidup duniawi. Nah, kita harus bertobat dan mulai kita ikut di dalam Tuhan, pertobatan dan juga karakter kita sebagai anak-anak Tuhan ya menjadi teladan, menjadi contoh penuh dengan buah roh hari demi hari. Jadi udah musir setan bukan tidak boleh, kita boleh musir setan, kita boleh bernubuat, kita juga boleh semuanya apa yang kita bisa lakukan itu untuk Tuhan, tapi juga dibarengi dengan karakter kita. Jadi coba kita bisa melihat dalam firman Tuhan harus seimbang ya. Kuasa dan Tuhan itu harus seimbang dengan karakter kita. Amin. Jadi betul-betul kita bertobat hari demi hari, tidak selesai sampai kita mati, terus bertobat. Amin. Nah, semakin hari semakin kudus. Lalu bagian ketiga, yang bagian ketiga yang terakhir, sesudah mencari wajah Tuhan, memanggil nama Tuhan, berdoa, terus merendahkan diri, lalu berbalik dari jalannya yang jahat. Nah, maka apa di bagian ketiga? Nah, ini dia. Tuhan mengampuni dosa kita. Dan luar biasa, bukan hanya mengampuni, tapi memulihkan negeri kita. Ya, mari baik negeri kita yang saat ini sedang dilanda oleh COVID-19 ini, kalau semua kita umat Tuhan semakin banyak kita bersama-sama merendahkan hati, berdoa mencari wajah Tuhan, maka pasti dipulihkanlah negeri kita ini. Amin. Supaya lebih banyak lagi bertobat dan juga memulihkan keadaan kita masing-masing. Apapun masalah Bapak Ibu saat ini, yakin kalau sudah yang dua tadi dikerjakan, maka tinggal tunggulah, karena firman Tuhan dalam Zefania 3 ayat 12 berkata, Tuhan itu memberikan hidup bagi kita yang betul-betul mencari perlindungan Tuhan, yang rendah hati dan yang lemah. Jadi artinya kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan pulihkan. Jangan takut Bapak Ibu. Walaupun saat ini semakin kita mendengar COVID ini semakin juga merajalela. Tapi yakinlah firman Tuhan ini dan aku. Kita ada solusi. Kita ada jalan keluar. Maka Tuhan pulihkan, kita akan dilindungi. Ya, asal kita betul-betul ya kita tahu di dalam kita lemah tanpa Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita kuat. Dalam Yesus kita kuat. Dan dipulihkannya negeri kita, dipulihkannya keadaan kita. Tuhan membiarkan kita hidup yang lemah dan yang mencari perlindungan kepada Tuhan. Amin. Jangan cari perlindungan kepada hal-hal lain, entahkah kekayaan, entahkah walaupun banyak harta, apalagi sampai berdukun-dukun. Tidak, kita hanya mencari perlindungan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, bahwa Tuhan firman-Mu ya dan amin pasti terjadi. Kau sudah berikan jalan keluar, tidak pernah tidak ada jalan keluar. Kami bersyukur di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 ini Kau berfirman bahwa kalau kami menyebut nama-Mu, merendahkan diri kami, berdoa dan mencari wajah-Mu, dan berbalik dari jalan kami yang jahat, maka Engkau mengampuni dan pulihkan negeri kami, pulihkan kami masing-masing. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan yang mendengar, yang melihat video ini, dan mereka boleh semua mengalami berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau melindungi, Engkau memulihkan mereka. Di dalam nama Yesus hamba memberkati. Haleluya. Amin.